Hai teman, kembali lagi di Dian Tombolok Channel bersama aku Dian, ditemani Bapak Alex Pujiwinarto dan adik Akio. Salam lestari. Lestari, geng Pak. Pas di atas itu kan pas kakak TK kan ada film itu toh Pak. Itu kan tentang pesawat yang kecelakaan. Itu kan di gunung itu ya. Itu kan ada esnya. Kalau salah satu meninggal itu berarti dimakan mentah. Oh gitu. Itu boleh nggak Pak? Maksudnya? Makan teman sendiri itu. Oh, ini yang dimaksud film apa toh ya? Itu loh, itu dulu kan, itu film judulnya Alive. Nah, ceritanya itu kan ada salah satu tim rugby lah yang mau pertandingan. Ada keluarganya juga yang ikut di situ. Cuacanya buruk pas naik pesawat. Terus ada depannya itu ada pegunungan es, pegunungan Andes namanya di Chili. Itu nabrak di situ. Banyak yang mati juga ada yang selamat. Yang selamat itu demi mempertahankan hidupnya gitu kan. Jadi mereka untuk memutuskan untuk memakan temannya sendiri. Oh, berarti terjadi kanibalisme gitu ya. Kanibalisme. Itu fiksi apa nyata? Itu dari kenyataan. Oh, bikin gitu ya. Jadi gini loh Kak, boleh apa enggak makan temennya sendiri itu ya? Itu temennya yang mau dimakan sudah mati apa belum? Ya udah. Sudah ya gitu ya. Terus selain itu ada lain yang bisa dimakan enggak? Apa? Ya enggak, Bapak tanya. Yang jadi lain. apa ada tanaman, apa ada binatang yang bisa dimakan apa enggak? Enggak. Berarti adanya cuma mayat temannya. Itu kan di es kan nggak ada perpohonan gitu kan. Oh iya. Ya kalau aku begini, kenapa ya? Karena aku sendiri pernah mengalami peristiwa di mana aku harus melakukan survival sampai 14 hari ya. Cuman kan bedanya mereka ini di es yang mana tidak ada hal yang bisa dimakan. Kalau aku di hutan. Kalau di hutan itu banyak yang bisa dimakan. Pada awal-awal hari-hari pertama itu kami tersesat. Aku bertiga itu sama dua teman itu Gunung Slamet itu tahun 85 itu. Maka yang kami pikirkan adalah bagaimana agar kami tetap hidup. Paham maksudnya? Jadi bagaimana caranya mempertahankan hidup? Apa yang ada di situ, tanaman yang bisa dimakan ya dimakan. Nah kondisi ini saja jelas sudah beda sama kondisi di es. Kalau di es orang berpikir bagaimana caranya tetap hidup ya paling hanya beberapa detik langsung ada jawabnya. Jawabnya apa? Jawabnya yaitu temennya. Karena yang bisa dimakan tinggal itu, kan gitu. Kan es juga bisa dimakan Pak. Es gak bisa dimakan, es dimakan, itu es diminum namanya. Nah kamu kalau minum tok ya mati, kan begitu. Nah setelah, kalau pada kondisiku ya, setelah teman meninggal dan teman yang mencari bantuan itu nggak datang, barulah aku masuk ke fase krisis yang sebenarnya, yaitu apakah aku ingin tetap hidup. Jadi kalau kamu mengalami kondisi survival pertama itu belum berat. Fase di mana kamu bertanya-tanya bagaimana caranya tetap hidup itu masih kondisi kulit. Tapi kalau kamu lebih lama lagi pada kondisi krisis, kamu akan bertanya, benarkah aku ingin hidup?
apa sih gunanya hidup, kan gitu. Sama waktu aku di Gunung Slamet juga gitu, apa gunanya hidup, wong temenku yang aku tungguin aja sudah meninggal, hutan ini seperti nggak ada habisnya, binatang buas ketemu terus, jurang ketemu terus nanti kalau aku sampai, apa aku tidak akan menderita seumur hidup dengan beban kehilangan itu? Bagaimana aku harus menjelaskan pada keluarga mereka? Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku berpikir, apakah aku memang masih ingin hidup? Nah, kalau pada situasi kita mengalami kecelakaan di padang es, saya kira dalam waktu beberapa detik langsung. Karena pilihannya begini, aku mau membiarkan diri mati dengan cara tidak makan, kedinginan dan sebagainya, atau aku hidup tetapi memakan daging dari temanku sendiri. Karena itu nggak simple. Manusia itu tidak diciptakan untuk menjadi kanibal. Nah, untuk bisa melewati dinding dari tidak menjadi kanibal jadi kanibal, itu harus ada sesuatu yang sangat besar gitu. Termasuk itu motivasinya harus ada. Ya, motivasinya kalau misalnya ya aku tetap ingin hidup, aku tetap harus hidup, ya mau tidak mau gimana? Iya. Karena apa? Karena pada kondisi itu bahkan kita mau hidup sampai kapan aja nggak tahu. Jadi kayak aku di hutan waktu itu juga, ini sampai ke hari keberapa aku bisa menembus hutan, tapi persetan lah, pokoknya aku tetap makan kan gitu. Sama. Nah, yang di es ini lebih rumit lagi. Karena apa? Karena begitu bekalnya habis dan pertolongan tidak ada, ya selesai juga. Jadi selesai, jadi dia juga akan meninggal. Tapi meninggal itu pasti dengan perasaan yang luar biasa. Karena untuk mempertahankan hidup beberapa hari saja, dia sudah makan daging temannya. Jadi itu menimbulkan psikologis yang berat sekali. Nah, meskipun mendaki gunung itu cuman hiking, sebenarnya pendaki itu ada baiknya berpikir tentang hal-hal seperti ini. Jadi apabila terjadi hal yang ekstrim, misalnya tersesat di hutan, sementara kita nggak berani makan tanaman yang di hutan, misalnya takut keracunan, ya misalnya yang ada cuma bangkai temannya, apakah mau dimakan? Dan itu beda. Kalau tersesatnya di gunung di Indonesia itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, daging itu segera membusuk. Beda dengan di es. Jadi apa kamu mau jadi kanibal atau tidak, itu pun hanya dalam waktu beberapa jam. Tetapi bayarannya, kalau misalnya itu dilakukan, itu bisa seumur hidup penyesalannya. Atau kalau tidak menyesal menjadi ketagihan, itu juga akan jadi beban seumur hidup. Kamu jadi kanibal, kan begitu. Ya misalnya ini kan tergantung yang kamu temukan. Yang kamu temukan adalah ternyata daging manusia adalah daging yang paling enak di dunia. Lepas dari hutan itu kamu akan menjadi predator, ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada peristiwa yang traumatis yang bisa mempengaruhi perjalanan hidup. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa ini dimungkinkan munculnya dari satu perjalanan mendaki gunung. Karena apa? Karena di sana kecelakaan bisa terjadi. Nah, kalau terjadi, sebaiknya kita sudah memikirkan hal-hal paling ekstrim. Supaya apa? Supaya kita itu siap, tidak bingung. Setidaknya memutuskan aku tetap jadi pendaki itu bukan sekedar hura-hura. Itu.
Nah, kamu rencananya mau jadi pendaki sampai kapan? Sampai Wah, aku belum tahu ya. Tapi kalau udah tua nanti paling nggak kayak bapak ada tenaga nih. Aku juga menyimpulkan begitu. Kalau perempuan ya agak susah menjadi pendaki seumur hidup, itu akan agak susah karena akan sangat ditentukan oleh suaminya, kemudian nanti anak-anaknya gimana kan. Kalau memang tidak ada rencana untuk menjadi pendaki selamanya, ya mungkin tidak perlu terlalu ekstrem berpikirnya. Tapi kalau misalnya Kiko ini ya, kamu mau jadi pendaki sampai kapan? sampai kayak bapak. Nah, kalau sampai kayak bapak, kamu harus mulai berpikir. Kalau kamu mendaki sama temenmu, terus temenmu itu kecelakaan, terus kamu nggak punya makanan, apa temenmu itu mau kamu makan? Makan daun-daunan. Bagus. Nah, jadi minimal kalau kita mau mendaki itu, kita sudah memikirkan hal-hal yang paling ekstrim yang mungkin orang lain nggak membayangkan, supaya kalau sesuatu terjadi kita siap. Betul sekali. Gitu ya. Oke, begitu teman penjelasan dari Bapak Alex tentang pertanyaan Dek Kiko tadi. Bolehkah memakan Daging temannya temannya sendiri. sendiri? Jadi jawabannya gimana? Boleh apabila tidak ada makanan lain. Gitu. Tetapi harus diingat itu akan menjadi beban seumur hidup. Nah, kalau masih ada makanan lain, tidak boleh. Bagus. Pak, kalau terjebak di es, itu kan makan temannya kan nggak apa-apa. Kalau haus, nah, es itu kan air. es kan juga kriuk-kriuk dikit, Pak. Gigimu ngilu. Oke, gitu ya. Oke, kalian yang masih penasaran, pantengin terus di Tomblok Channel. Salam lestari. Salam lestari.